Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tata cara menggunakan e-modul etika informasi berbasis literasi digital. Di sini saya menyampaikan beberapa fitur yang ada di e-modul ini. Modul ini terdiri dari fitur cek fakta. Ya, di sini teman-teman bisa untuk melihat verifikasi data. Kemudian ada fitur cari, kemudian ada asisten AI, dan di sini juga ada fitur PDF luring. Nah, ketika teman-teman nanti selesai mengerjakan pembelajaran yang ada di semua e-modul ini, teman-teman akan bisa untuk mendownload PDF luringnya. Ya, ini bisa nanti teman-teman baca e-modulnya secara luring. Nah, pada halaman sampul ini, ya, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi identitas di sini. Ya, di sini saya memasukkan identitas nama saya. Nah, kemudian teman-teman simpan identitas dan buka akses modul. Ya, teman-teman akan bisa langsung mengakses modulnya. Nah, jika teman-teman tidak menginput identitas di sini, maka e-modulnya tidak bisa terbuka. Nah, ini karena saya sudah menginputkan nama atau identitas, saya bisa mengakses e-modul ini. Dan kita mulai lanjut ke kata pengantar. Nah, kemudian ada petunjuk penggunaan. Nah, di sini ada beberapa petunjuk penggunaan e-modul dan juga nanti akan dilengkapi oleh video. Nah, di sini ada peta konsep dan alur pembelajaran. Ya, teman-teman bisa langsung mengkliknya jika ingin menuju ke pembelajarannya. Dan di akhir pembelajaran itu ada kuis akhir dan evaluasi pemahaman. Nah, ini karena dalam bentuk latihan ya. Dan selanjutnya kita mulai masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit 1. Di sini sudah dilengkapi dengan video pengantar. Di unit 1 ini materinya mengenal etika informasi di era digital. Ya, fiturnya, pembelajarannya, dan diakhiri dengan kuis. Di sini kuisnya akan bisa menghitung hasil akhirnya juga. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi catatan refleksi, ya, kemudian lanjut ke unit 2. Kurang lebih fiturnya juga sama. Ada video, ada materi, ya, kemudian ada simulasinya juga. Ya, teman-teman bisa mencentang ini. Ya, kemudian juga bisa memilihnya, kemudian menekan verifikasi. Nah, ini contohnya untuk materi ini, ya, kita bisa mencentangnya. Di langkah keduanya, nah, kita coba lakukan verifikasi. Nah, dia sudah menampilkan hasil dari verifikasinya. Nah, di sini juga ada latihan pemahaman yang berupa kuis dan akan muncul juga hasilnya ketika teman-teman sudah mengerjakannya. Nah, ini teman-teman bisa mengisinya ya. Lanjut ke unit 3, kurang lebih isinya hampir sama semua. Ya. Dilengkapi materi, dilengkapi video, kemudian dilengkapi kuis juga. Nah, di sini ada checklist keamanan digital. Nah, ini teman-teman bisa melihat sejauh mana teman-teman sudah melakukan praktik keamanan digital sehari-hari. Jika teman-teman sudah mempraktikkan semuanya, bisa dicentang semuanya. Jika hanya 8, nah nanti akan muncul status keamanan akunmu. Ya, di sini kita bisa mencentang semuanya. Nah, ini mungkin ada yang tidak ya, mengatur privasi akun media secara berkala, ya mungkin tidak. Nah, ini apakah kita memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin? Nah, jika tidak, ya tidak usah dicentang. Nah, ini
hanya 5, nah itu maka cukup baik. Nah, jika hanya 4, ya maka segera terapkan keamanan digital. Berarti ini status kita tidak bagus ya dalam keamanan digital. Maka teman-teman bisa meningkatkan keamanan digitalnya. Ya, seperti ini, tinggal mengikuti checklist ini. Disesuaikan atau teman-teman bisa menerapkannya, dan ini sama ya. Lanjut ke unit 4 ya, materinya mengenai menghargai karya orang lain. Nah, di sini juga dilengkapi video pengantar. Kemudian tata cara menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber kutipan. Nah, di sini ada skenario interaktif ya. Mana yang masuk plagiarisme, mana yang tidak. Nah, ini setelah kita baca terus kita tanya. Nah, ini nanti akan muncul jawabannya. Nah, ini juga ada latihan per unitnya. Nah, kita lanjut ke unit 5 ya. Ini tentang bijak bermedia sosial, juga dilengkapi dengan video pengantar. Ada materi mengenai 5P, pahami, periksa, perhatikan, ini pertimbangkan, dan juga putuskan. Nah, di sini juga ada game interaktif ya, ada beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa untuk menjawabnya. Misalnya seperti ini di skenario 1 ya, ini apakah teman-teman filter atau share ya, kita coba, kita filter, nah ini kita coba share dan kita melihat hasilnya. Wah, di sini menampilkan hasil yang sudah tepat ya, mengikuti metode 5P. Nah, di sini juga dilengkapi dengan latihan pemahaman. Nah, kita lanjut ke kuis akhir dan evaluasi ya, teman-teman bisa mengisinya di sini ya, kemudian mengisikan jawaban berupa esai di sini. Nah, setelah berhasil teman-teman bisa menyelesaikannya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Nah, di sini akan ada nilainya ya, ini tergantung teman-teman mengisinya ya, karena ini hanya contoh ya. Nah, di contoh ini ada nilainya 90. Nah, di sini teman-teman juga wajib mengisi umpan balik evaluasi, masukkan saran dan masukannya, kemudian hambatan, saran untuk pengembangan e-modul ke depannya. Nah, di sini teman-teman juga akan bisa mendownload e-modulnya. Nah, teman-teman ini bisa mendownload e-modulnya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan video ya. Nah, ini nanti teman-teman jika ingin melihat video pengantarnya bisa di sini. Dan sudah lengkap dengan kuncinya. Nah, dan sertifikatnya itu juga akan berada di modul luringnya. Oke, mungkin itu saja dari kami untuk menjelaskan penggunaan e-modul ini secara ringkas. Selamat mengerjakan, semoga modul ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.